ketika persoalan dukun ini begitu banyaknya jenisnya, itu pada tahun ketika mulai dari 1939. Kita bicara dukun adalah merupakan orang yang memiliki kemampuan secara profesinya adalah bisa menyembuhkan penyakit dan bisa melihat dari secara aspek supernaturalnya dan melihat dari penyakit non medis dan melihat dari kasat mata di dalam dunia kegaiban. Nah, dukun sendiri adalah, kalau kita bicara dukun pada saat ketika pada zaman Hindia Belanda, dukun ini bukan merupakan orang yang mengobati secara gaib, tapi bersifat medis. Nah, kenapa pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda ini, dukun ini pamornya naik? Karena pada saat di zaman revolusi, masyarakat Hindia Belanda atau orang-orang Eropa banyak mendatangi dukun. Kenapa? Karena dokter-dokter yang memang berdasarkan dari Eropa itu sangat jarang. Nah, ketika itu revolusi gusar bahwa wah, ini nggak bisa lah kalau dukun ini menjadi lebih dominan dibanding dokter. Nah, saat ketika selesai pemerintahan Hindia Belanda juga pada tahun 1900, sekitar 1900-an, dukun ini berubah namanya, di mana adalah orang yang mempunyai kemampuan bukan hanya mengobati, tapi bisa membaca secara mantra-mantra, mengobati secara mantra-mantra, lalu dengan juga bisa membuka itu tadi, tabir daripada hal-hal yang sifatnya gaib. Nah, kamus pada tahun 1900-an inilah bergeser akhirnya, yang tadinya medis menjadi tidak non medis gitu. Nah, kalau kita bicara dukun ini sudah ada memang di Indonesia sudah cukup lama gitu ya. Sudah, apalagi kita masyarakatnya pada saat ketika kita kan tahu bahwa Indonesia ini kan sebelum adanya Islam, adanya agama animisme, dinamisme, baru Islam. Nah, dukun ini sudah ada, tapi bahasanya, terminologinya belum ada dukun. Ketika pada tahun 1701 pun, itu dukun adalah merupakan orang yang bisa mengobati secara medis. Itu 1701. Nah, bergesernya ke sini pada saat ketika memang pemerintah Hindia Belanda merasakan bahwa wah, ini kayaknya dukun kok semakin begitu terkenal gitu ya, artinya banyak masyarakat membutuhkan. Padahal pada saat itu juga masyarakat kita kan tidak mampu untuk membayar para dokter yang dari Eropa. Dan dokter-dokter yang ada di Indonesia pada saat itu sangat jarang. Yang pertama hanya Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu pun pada saat ketika terjadinya ada wabah pes pada tahun 1910 sampai 1915, pemerintah Hindia Belanda tidak mau turun untuk membantu masyarakat pribumi. Padahal ada kurang lebih 20 dokter dari Eropa yang sudah lulus ya. Kebetulan Dr. Cipto Mangunkusumo lulusan dari Stovia, sehingga dia membantu masyarakat, lalu membentuklah namanya mantri pes. Disitulah ada suatu semacam polarisasi lah, bahwa kedudukan dukun dan kedudukan si mantri ini sudah melakukan ada suatu ya pergesekan gitu ya. Padahal dukun ini sebenarnya adalah merupakan orang yang punya kemampuan yang dimana tidak terlepas dari kebudayaan dan kearifan lokal. Kenapa masyarakat dahulu itu banyak lari ke dukun? Karena dia di masyarakat, mohon maaf, banyak masyarakat yang tidak mampu dan sifatnya juga instan, cepat. Tetapi kita harus tahu bahwa penyakit medis harus ke dokter. Penyakit non medis pun harus di
dilihat dari secara ilmiah maupun secara kasat mata. Nah, sehingga ketika persoalan dukun ini begitu banyaknya jenisnya, itu pada tahun ketika mulai dari 1939. Nah, disitulah dukun sudah menjadi suatu merubah secara tambahan, bahwa orang yang hanya bisa mengobati penyakit ditambah dengan bisa mengobati dengan secara jampi-jampi, lalu juga bisa mengobati dengan kasat mata dan sebagainya yang berhubungan dengan sifatnya supernatural. Nah, di sini bergeser. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang ada 12 jenis dukun gitu ya. Contohnya dukun beranak, ada dukun pijat, ada dukun sunat. Dulu juga sunat juga zaman dulu juga terkenal itu. Pakai bambu aja orang bisa sunat, tetap kayak orang cepat gitu ya. Terus kalau orang melahirkan juga dukun-dukun dulu itu juga cukup luar biasa memang. Bisa dukun beranak gitu ya. Nah, bergesernya ini dukun-dukunnya sifatnya dulu medis pada tahun tadi ya, di awal 1900-an, akhirnya adanya bertambahnya dukun-dukun yang sifatnya mengobati secara mantra, lalu bisa membaca masa depan orang dan sebagainya. Nah, disinilah akhirnya dukun dijadikan satu secara terminologi, yaitu merupakan orang yang punya kemampuan yang bisa mengobati dan bisa tadi ya dengan mengobati secara jampi-jampi maupun dengan secara pengobatan yang sifatnya berhubungan dengan supernatural, dengan melihat secara kasat mata maupun tidak kasat mata maupun medis dan non medis. Disinilah akhirnya bahwa dukun di Indonesia ini sebegitu banyaknya karena masyarakat daerahnya, kearifan lokalnya membutuhkan. Nah, pertanyaannya adalah, dukun ini yang memberikan ibaratnya melegitimasinya siapa? Inilah perlunya peranan pemerintah untuk bisa meluruskan. Lalu bisa juga untuk bagaimana dukun-dukun yang ada di Indonesia ini diberikan suatu bukan pendidikan saja, tapi mengakreditasi lah gitu.